Shalom, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan dalam Firman Menyapa pada saat ini 4 September 2021, 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Itulah sebabnya, jika kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Judul pengharapan kepada Allah yang hidup. Sebagaimana kita tahu, Timotius adalah anak rohani Paulus, mitra sepelayanan Paulus. Tidak semulus yang kita pikirkan apa yang dihadapi seorang Timotius. Tentu dengan dinamika pelayanannya seorang yang masih muda. Namun Rasul Paulus tetap membekali, tetap mensupport dengan yang baik, memberikan arahan bimbingan agar mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melakukan setiap pelayanannya. Siap menghadapi ATM. Apa itu ATM? Ancaman, tantangan, dan masalah. Selagi kita di dunia ini, yang namanya ATM ini nggak bisa kita hindari. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, kita tidak akan menghadapi masalah. Dikala kita menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, jalan kita selalu lurus. Oh, bukan begitu. Namun kita selalu dikasih hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menghadapi yang namanya tadi ancaman, tantangan, masalah. Pada perikop ini, Timotius diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat, ibarat musang berbulu domba. Matius 10 ayat 16, Tuhan berfirman, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada dua kata kunci, cerdik dan tulus. Diingat ya, dicatat ya. Tidak boleh hanya cerdik, tidak boleh hanya tulus. Harus dipadu ibarat satu logam dengan dua sisi. Satu logam dengan dua sisi. Sisi yang pertama cerdik dan sisi yang kedua tulus. Apa ya gerangan? Kenapa Tuhan dalam Injil Matius 10 ayat 16 mengambil analogi ular sebagai yang cerdik? Ya benar saja. Kalau ular melewati jalan, kepalanya pasti ke atas, antenanya tinggi, ada nggak gerangan masalah? Tapi hanya cerdik saja, tidak tulus. Karena ular itu sesungguhnya mengotot-otoi kan, suka
membohongi. Ular disimbolkan sebagai iblis dikala menggoda Adam dan Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, demikian juga merpati. Kita tahu merpati dengan simbolnya setia, merpati yang tidak pernah ingkar janji. Nah, so sweet. Kalau manusia masih bisa ingkar janji, ini merpati loh. Setia dan tulus. Nah, dua predikat ini kalau hanya cerdik saja, tidak tulus, takutnya jadi licik. Yang berikut, kalau hanya tulus saja, tidak cerdik, nggak ada kebijakan itu namanya. Jadi memang harus dipadu ya. Kita mohon kebijaksanaan daripada Tuhan, kita menjadi seorang pemimpin yang cerdik dan tulus. Dua predikat ini memang tidak bisa dipisahkan, harus dipadukan. Demikian kita pengharapan pada Allah yang hidup. Bagaimana tadi kita singgung mengenai ATM, walaupun pada zamannya Timotius diperhadapkan dengan beberapa masalah-masalah kepada ajaran sesat, kita tidak akan pernah cuci tangan, tidak pernah akan menghindar dengan masalah. Karena kita tahu dengan adanya ATM itu, dengan adanya ancaman, tantangan, masalah, bahkan memurnikan iman kita. Dengan adanya ATM itu, ibarat ujian kita naik level, the next level kita. Kita tahu Tuhan mau kita orang-orang yang memang lolos uji. Tuhan mau kita memang benar-benar yang memang siap untuk bertarung iman. Analoginya, emas dikatakan murni, tidak KW atau imitasi, dia harus dibakar dulu agar ketahuan keasliannya. Kalau imitasi dia pasti ketahuan. Tapi kalau dia memang ori, kalau dia memang murni, ya harus dibakar dulu. Nah, demikian juga kita analogikan, pun kalau kita menghadapi berbagai masalah, itu menguji sejatinya iman kita kepada Tuhan seperti apa. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Hadapi saja, itu akan lebih mematangkan kita. Jika kita menghindar masalah, tidak seperti moto Penggadaian, atasi masalah, temukan solusinya. Kalau kita menghindari masalah, ATM, ya menghindar masalah, ada masalah baru. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana judul kita pada saat ini, berpengharapan kepada Allah yang hidup, tetap berpegang teguh kepadanya. Sebagai prajurit atau laskar Tuhan yang siap tempur dengan berbagai dinamika yang kita hadapi, karena kita sudah dibekali dengan pengharapan kepada Allah yang hidup. Sebagaimana syair daripada Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iring
cemerlang. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sanggup dan tetap. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang Tuhan telah perdengarkan ke telinga kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari hidup di dunia sebagaimana yang telah dialami oleh seorang Timotius, anak rohani Paulus. Tapi Tuhan membekalinya dengan tetap cerdik dan tulus. Kami sebagai anak-anak Tuhan harus lolos uji apakah iman kami emas murni atau imitasi. Dikala kemurnian kami teruji, agar kami naik kelas atau naik level kehidupan kami. Mampukan kami menjadi laskar-laskar Kristus, sehingga kami punya pengharapan kepada Allah yang hidup dalam menjawab fenomenal kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sehat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.